warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Caci di video pembelajaran MA Darul Ma'wa. Kali ini kita akan belajar momen gaya, materi fisika kelas 11 program IPA. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke materi, perlu anak-anak hebat ketahui yang akan kalian capai. 1. Dapat mendefinisikan pengertian momen gaya. 2. Dapat menyebutkan besaran fisika pada momen gaya. 3. Dapat menerapkan rumus momen gaya untuk menyelesaikan soal. Kalian perhatikan video yang ada di samping Bu Caci. Kenapa ya si Opa ketika membuka dan menutup pintu memegang handle pintu? Kenapa ya? Ya, kalian benar sekali. Ketika kita membuka atau menutup pintu dengan memegang handle pintu, maka akan terasa lebih ringan. Sekarang pertanyaannya, kenapa terasa lebih ringan? Untuk tahu jawabannya, kita pelajari momen gaya berikut ini. Kita bahas dulu pengertian momen gaya. Momen gaya disebut juga dengan torsi, yaitu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berotasi. Mungkin anak-anak hebat bertanya, rotasi itu apa ya Bu? Rotasi adalah perputaran benda pada poros yang tetap. Besaran fisika pada momen gaya. Di samping Bu Caci ada sebuah gambar, yaitu sebuah batang yang salah satu ujungnya sebagai poros. Kita sebut O. Batang ini dikenai dua buah gaya, yaitu F1 dan F2. F1 berupa gaya dorong yang sudah tegak lurus dengan batang. Sedangkan F2 berupa gaya tarik yang membentuk sudut theta terhadap batang. Jarak F1 ke poros kita sebut R1. Sedangkan jarak F2 ke poros kita sebut R2. Pertanyaannya, bagaimanakah keadaan batang ketika dikenai dua gaya tersebut? Ya, batang akan berotasi dan memiliki momen gaya. Jika gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka akan berlaku momen gaya total. Kalian harus memperhatikan perjanjian berikut. Momen gaya bernilai positif jika benda berotasi searah jarum jam, dan momen gaya bernilai negatif jika benda bergerak rotasi berlawanan arah jarum jam. Rumus momen gaya. Momen gaya bergantung pada gaya yang bekerja pada benda dan jarak antara poros dengan letak gaya. Momen gaya dirumuskan TO sama dengan F kali R kali sin theta, di mana TO adalah momen gaya dengan satuan SI Newton meter. F adalah gaya dengan satuan SI Newton. R adalah lengan gaya, yaitu jarak gaya ke poros dengan satuan SI meter. Dan theta
adalah sudut antara lengan gaya dan gaya dengan satuan derajat. Kalian perhatikan, jika F dan R tegak lurus atau theta sama dengan 90 derajat, maka sin theta sama dengan 1. Sehingga rumus momen gaya menjadi TO sama dengan F kali R saja. Setelah mempelajari momen gaya, maka kita dapat menjawab pertanyaan, kenapa si opa merasa lebih ringan? Jawabannya, karena handle pintu terletak paling jauh dari poros pintu, sehingga pada handle pintu dihasilkan momen gaya paling besar. Mari kita masuk contoh soal. Kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan besar dan arah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berdasarkan gambar pada soal, diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, R1 sama dengan 5 meter, R2 sama dengan 2 meter, theta sama dengan 30 derajat. Ditanyakan, berapakah momen gaya atau torsi? Penyelesaian, gaya yang bekerja pada batang sejumlah 2, maka yang berlaku adalah momen gaya total. Momen gaya total diperoleh dari penjumlahan momen gaya 1 dan momen gaya 2. Momen gaya 1 kita gunakan rumus TO1 sama dengan F1 kali R1. Karena F1 tegak lurus dengan R1. Kita substitusikan besar F1 dan R1. Sehingga TO1 sama dengan 10 Newton kali 5 meter dan diperoleh 50 Newton meter. Sesuai perjanjian, TO1 menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, sehingga TO1 bernilai positif. Sekarang kita hitung besarnya momen gaya 2 dengan menggunakan rumus TO2 sama dengan F2 kali R2 kali sin theta. Karena F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap R2. Kita substitusikan besar F2, R2, dan theta. Sehingga TO2 sama dengan 12 Newton kali 2 meter kali sin 30 derajat. Anak-anak hebat pasti sudah tahu bahwa nilai sin 30 derajat adalah setengah. Maka kita peroleh TO2 sebesar 12 Newton meter. Kita ingat kembali perjanjian, TO2 menyebabkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga TO2 bernilai negatif. Kemudian kita hitung momen gaya total dengan menjumlahkan momen gaya 1 dan momen gaya 2. Sehingga kita peroleh TO total sama dengan 50 Newton meter make 12 Newton meter sama dengan 38 Newton meter. Karena momen gaya total bernilai positif, sehingga benda bergerak rotasi searah jarum jam. Sekarang kita menuju latihan soal. Anak-anak MA Darul Ma'wa yang dicacik banggakan, untuk latihan soal, kalian dapat mengerjakan soal yang ada di
samping Bu Caci. Berikutnya, uji kompetensi. Kalian dapat mengerjakan uji kompetensi sesuai QR code berikut ini. QR code soal pertama. QR code soal kedua. Dan QR code soal ketiga. Pengumpulan jawaban. Setelah mengerjakan latihan soal dan uji kompetensi, kalian dapat mengirim jawaban pada link berikut ini. Demikian penjelasan Bu Caci tentang momen gaya. Semoga kalian dapat memahaminya dan tetap semangat dalam belajar fisika. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Lebih baik madrasah lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.